Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، مسر الجمعة رحمنا الله وإياكم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudaraku seiman, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan kita sama-sama tahu bahwa nikmat yang paling besar adalah dikenalkannya kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi keturunan ataupun pengetahuan setelah dia besar. Masyarakat muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah sungguh anugerah karunia yang sangat besar. Allah berikan kepada kita dengan mudah. Allah permudah kita untuk mengenal agamanya, baik dari lingkungan kita, baik daripada interaksi kita. Tidak sebagaimana sebagian manusia, atau tidak sebagaimana awal-awal Islam ketika Nabi SAW mendakwakan Islam sendirian di tengah-tengah kaum yang sudah punya peribadatan, di tengah-tengah kaum yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia ajak satu persatu dari sahabatnya, dan tidak sedikit intimidasi terus terjadi di antara mereka. Saudaraku yang berarti Allah Subhanahu wa taala. Namun itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, terhadap nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menyatukan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang untuk berpecah belah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya di surat Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaihi wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi." Telah disyariatkan bagi kalian dari agama sebagaimana kami wahyukan atau kami wasiatkan kepada Nuh, dan sebagaimana kami wahyukan kepada engkau Muhammad, juga sebagaimana diwasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa, yaitu an aqimud dina wa la tatafarraqu fi, yaitu hendaklah kalian semua para nabi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah-pecah. Menegakkan agama adalah agama tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan kalau kalian berpegang teguh dengan tali Allah, itu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dilarang kita untuk berpecah belah pada kalimat berikutnya, wala tatafarraqu fi, janganlah kalian berpecah belah. Dan yang memecah belah agama Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah kesyirikan. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW dipecah agama Ibrahim oleh orang-orang yang menyekutukannya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di depan kita ada pintu kebahagiaan. Ada jalan-jalan kebahagiaan yang telah dibentangkan Allah Subhanahu wa taala melalui wali-walinya, yaitu melalui para nabinya, melalui para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mendakwakan Islam. Kenapa kita tidak meniti jalan itu? Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Islam adalah agama yang mudah, agama yang penuh dengan kebijaksanaan dan kebahagiaan, kemuliaan hanya pada Islam. Kenapa kita mencari jalan lain? Kenapa kita tidak merasa nikmat dengan Islam? Kenapa kita tidak mensyukuri nikmat tersebut? Padahal Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah Yunus, "Qul fa bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad pada manusia itu, terutama orang-orang yang beriman, dengan keutamaan dan kasih sayang Allah, hendaklah kalian dengan keduanya berbahagia, bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka orang kafir kumpulkan.
Kata para ulama, kalau seandainya kita tidak memiliki di dunia ini kenikmatan lain kecuali iman dan Islam, maka hendaklah kita berbahagia dan bangga dengan keduanya. Itu lebih baik dari apa yang orang kafir kumpulkan pada hari ini, dari duniawiyah, dari harta benda, daripada kedudukan, daripada kerajaan yang lainnya. Sungguh itu semua tidak akan membuat dia bahagia, baik di dunia atau mungkin di akhirat. Yang jelas, di akhirat pasti jelas mereka tidak bahagia, kecuali mereka membawa iman dan Islam mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mensyukuri nikmat ini, karena Islam diperjuangkan dengan ilmu, Islam diperjuangkan dengan tenaga, Islam diperjuangkan dengan fisik, Islam dijuangkan bahkan dengan peperangan, mengeluarkan harta benda yang tidak sedikit. Dan mereka semua berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebarkan agama ini. Dan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala masuk Islam sudah dalam keadaan aman. Kita belum pernah ikut peperangan sekalipun. Kita belum mengeluarkan harta benda sebagaimana sahabat mengeluarkan seluruh hartanya atau sebagian hartanya. Kita belum pernah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh-contoh yang mungkin bisa disampaikan dalam kacamata yang berbahagia ini, bagaimana orang-orang terdahulu dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat beberapa contoh orang-orang yang pernah mendapatkan siksa yang luar biasa. Contohnya adalah pernah terjadi pada seorang sahabat radhiyallahu taala anhum tentang siksaan-siksaan baik oleh orang kafir Quraisy atau orang-orang yang selainnya. Contohnya misalnya kisah yang sering kita dengar, yaitu kisah seorang budak yang beriman, yaitu Bilal bin Rabah, seorang budak yang tidak memiliki kekuasaan apa-apa terhadap tuannya, tapi dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan melawan tuannya daripada beragama dengan agama berhala. Dia beriman dengan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam, sampai dia disiksa, ditarik, dibawa ke padang pasir yang sangat terik, dan dibuka bajunya, ditimpakan batu di dadanya, dan dia tidak sedikit pun kembali ke ajaran sebelumnya. Siksa demi siksaan itu tidak menjadikan dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan keluar dari bibirnya adalah ahad, ahad, yang satu itu Allah Subhanahu wa taala, ketika tuanya semuanya memintakan untuk kembali untuk menyembah kesembahan yang banyak. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain adalah sahabat Khabib bin Rabi. Ketika peperangan terjadi di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang memerangi Musailamah al-Kadzdzab, maka Khabib bin Rabi ini tertangkap oleh pasukan Musailamah dan dihadapkan ke hadapan Musailamah, dan Musailamah berkata kepadanya, "Qul ya Khabib la ilaha illallah." Maka Khabib pun berkata, "La ilaha illallah." Dan Musailamah berkata kepadanya kembali, "Qul asyhadu anna Musailamah Rasulullah." Katakanlah oleh kamu wahai Khabib bahwasanya Musailamah adalah Rasulullah. Maka Khabib berkata, "La asma," aku tidak mendengar, atau aku tidak mau mendengar. Kemudian diucapkan kembali la ilaha illallah, maka Khabib berkata, "La ilaha illallah." Ucapkan lagi, katakan olehmu wahai Khabib bahwasanya Musailamah adalah utusan Allah. Khabib mengatakan yang sama, aku tidak mau mendengar. Ketika dalam keadaan itu disebutkan summa yaqta'u Musailamah adwan wa yaba ayakhudahul wa yaba ayaqula Musailamah Rasulullah wa huwa sabiran muhtasiban. Subhanallah. Kemudian dia tidak mau mengucapkan itu, maka Musailamah pun memotong tubuhnya ketika Khabib masih dalam keadaan hidup-hidup. Dimutilasi oleh Musailamah dalam keadaan hidup-hidup, dan dia enggan untuk mengucapkan Musailamah Rasulullah. Dia bersabar menghadap Rabbnya Jalla fil Ula. Subhanallah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perjuangan seorang sahabat ini untuk membela kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai pun dia dimutilasi dalam keadaan hidup-hidup. Dia tidak ingin berpaling dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain adalah Abdullah ibnu Hudzaifah As-Suhami,
yang dia juga tertawan dalam peperangan bersama kerajaan Nasara di Damaskus, karena Damaskus saat ini masih menjadi raja Nasrani, sebagai asiran, sebagai seorang tawanan. Kemudian dihadapkan kepada raja tersebut, dan raja itu berkata kepadanya, "Atabi'ni wa asyraqtuka fil mulki." Ikutilah aku, maka aku akan berikan kepadamu kerajaan, dan diberikan kepadamu kekuasaan bersamaku. Fayaba, maka dia pun enggan untuk menerimanya. Wa yaqul, dan dia berkata, "La abghi bidini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam badilan." Aku tidak akan pernah mengganti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Padahal ditawarkan ya kebahagiaan, ditawarkan kedudukan dan jabatan, maka sebagian kerajaan akan diberikan kepadanya, tapi dia enggan dan berkata, aku tidak akan pernah mengganti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumayyah mil malak rum nuhas bin nar wa yakbi al-qudur li ta'dibihi. Kemudian raja Romawi itu memerintahkan pasukannya untuk membakar api, ya, membakar tembaga, membakar api untuk penyiksanya. Kemudian Abdullah bin Hudzaifah dihadapkan kepada air yang mendidih yang isinya sebagian cairan tembaga itu. Wa idza dzalika yabki Abdullah bin Hudzaifah, maka ketika melihat itu Abdullah bin Hudzaifah menangis. Fayatma al-malak ar-rum biruju'ihi anil Islam, maka raja Nasara itu menyangka bahwasanya Abdullah bin Hudzaifah akan keluar dari Islam dan menerima tawarannya. Wa yaqul, maka raja itu berkata, "Tatabini wa tatrukad dinu." Tatrukad dinaka. Ikutilah aku, ikutlah bersamaku dan tinggalkan agamamu, yaitu agama Islam. Fa yaruddu alaihi Abdullah radhiyallahu anhu wa yaqul. Maka Abdullah bin Hudzaifah pun menolak tawaran itu dan dia berkata, dengarkan baik-baik perkataan ikhwatal iman. Beliau mengatakan, ma baqaitu khaufan ala nafsi walakin wajadtu anna li nubusan adha sya'ri tu'addibu bi sabilillah fatadkhulul jannata bighairi hisab. Tidaklah aku menangis takut atas siksa itu. Tidaklah aku menangis atas diriku bagaimana nanti. Aku tidak menangis bukan karena itu, tapi aku menangis kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku jiwa sejumlah banyaknya rambut yang ada di kepalaku, kemudian diadab di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Jadi dia menangis itu bukan karena takut siksa itu, tapi dia kalaupun seandainya Allah berikan nyawa sejumlah rambut di kepalanya, dia siap untuk disiksa dengan siksaan yang sama karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menghindari siksa dan hisab Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir. Yang ingin masuk surga bila hisabin wala adabin, tanpa siksa dan tanpa perhitungan. Subhanallah. Inilah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka belajar dan hidup bersama Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjadi seorang tawanan, ditawarkan dunia, dia tidak tergiur. Bahkan dia harus mati tersiksa dengan sangat pedih pun dia tidak ingin menjadikan ajaran Muhammad SAW sebagai pengganti dari agama yang lain. Begitu juga ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang sama-sama kita kenal misalnya kisah Ammar bin Yasir atau keluarga Yasir. Ya, dia adalah seorang keluarga budak yang beriman seluruhnya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anaknya. Kemudian didengar oleh pembesar Quraisy, oleh tuannya, kemudian dipaksa untuk kembali kepada ajarannya dan mereka enggan. Akhirnya Yasir bapaknya diikat tangan dan kakinya ditarik dan kemudian berlawanan, terputus seluruh tulang-tulang. Ibunya Sumayyah disalib dari kemaluannya sampai ke kepalanya. Subhanallah. Pedihnya mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beratnya mereka dalam memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Yasir melihat kejadian itu dia takut. Dan akhirnya dia pun mengucapkan kalimat kufur, tetapi hatinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikabarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, sungguh Ammar telah kufur, telah kembali pada ajarannya setelah meninggal kedua ibu bapaknya.
Maka Nabi SAW diturunkan ayat kepadanya, ya, orang-orang yang berkata kufur tapi hati mereka beriman. Dan Nabi mengatakan, sabra ya ahla Yasir fa inna muwadikul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya perjanjian kalian dengan Allah adalah surga. Subhanallah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian kecil dari contoh-contoh bagaimana orang-orang terdahulu dalam istiqamah berwaktu dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka teguh, bagaimana beratnya mereka di dalam beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan berat siksa dan tantangannya tidak melunturkan iman mereka. Dengan segala bentuk tawaran dunia dan berat siksa yang menimpanya tidak menjadikan dia luntur dengan agamanya. Bagaimana dengan kita yang telah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada siksa ketika kita meluk agama Allah Subhanahu wa taala. Namun kita acuh dengan agama ini. Namun kita tidak menempuh jalan yang pernah ditempuh orang-orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa aman kita pada hari ini. Jangan merasa kita telah selamat, bahwa kita adalah orang-orang yang akan masuk surga dengan Islam kita, padahal belum tentu pengakuan kita itu benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kelelahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita beresi tentang agama kita. Mungkin kita merasa sudah dalam keselamatan, tapi belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita nilai pada diri kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim min kulli dhanbin wal khati'ah astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah alladhi la nabiyya ba'dah. Masyarakat Jum'ah rahimanallah wa iyyakum. Setelah dipaparkan contoh-contoh yang sungguh sangat menyedihkan, tapi mereka adalah orang-orang yang mulia karena mereka tahu kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan innal izzata lillahi jami'ah, sesungguhnya kemuliaan hanyalah milik Allah semuanya. Maka barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka betul-betullah dia bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya dan membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara benarnya cinta seorang pada Allah Subhanahu wa taala adalah kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam keyakinan, dalam amalan, dalam akhlak, dalam segala perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad pada mereka itu, jika benar mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku Muhammad. Pasti Allah akan mencintai kalian, pasti Allah akan menggugurkan dosa-dosa kalian, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang mati tadi adalah dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah tergoyahkan sedikit pun, tidak pernah terbetik dalam pikiran mereka ingin menggantikan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana sebagian kita, mungkin kita sendiri. Ada sebagian kaum yang diuji dengan sakit yang tidak kunjung jua, kemudian menjadi kufur. Ada orang yang berdoa tentang sesuatu dan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kufur. Ada seorang yang merasa Islam ini terlalu berat, agamanya banyak amalan yang dikerjakan, sholat dikerjakan seterusnya, puasa dikerjakan selama sebulan, kemudian menjadi kufur. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwatal iman, itu semua karena kita tidak melihat ke belakang, tidak melihat sejarah bagaimana Islam ini dibangun, bagaimana Islam ini diperjuangkan dengan segala yang kita miliki. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwatal iman yang berarti Allah Subhanahu wa taala, apa kata Imam Malik rahimahullah? Malik mengatakan, "Masalahadil ummah ila masalah awalha." Tidak akan pernah kita di umat yang belakangan menjadi baik kecuali kita mencontoh umat terbaik terdahulu.
itu generasi Nabi, para sahabat, generasi berikut tabi'in dan tabi'ut tabi'ut, bagaimana mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah para ulama mereka mati-matian menulis berdakwah kecuali ingin menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapatkan pada hari ini pelajaran-pelajaran itu warisan dari mereka. Kita tinggal terima, tinggal baca, tinggal belajar, tidak sulit, sesulit mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah menyadarkan diri kita, masih banyak kekurangan kita, masih banyak PR kita pada agama kita. Yang mungkin kita merasa kita telah menjadi orang terbaik di agama ini atau merasa selamat dengan keislaman semata. Tidak, karena Islam bersama syariat tidak bermanfaat keislaman kita, pengakuan kita pada Islam sampai menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat tidak dibangun di atas ketidaktahuan, tapi di atas kepengetahuan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan menyadarkan diri pribadi saya, juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah terbuai terlalu banyak dengan dunia dan kenikmatan yang Allah berikan pada hari ini yang tidak diberikan pada masa lalu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kama barakta 'ala ali Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum al ahya wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salam.